Seorang wanita terlahir dengan sebuah kutukan aneh. Setiap kata buruk yang keluar dari mulutnya selalu menjadi kenyataan. Suatu saat ia pernah mengutuk seorang wanita jahat agar kehilangan seluruh rambutnya. Detik berikutnya rambut wanita itu rontok hingga botak. Saat wanita jahat itu marah dan mencoba menyerangnya, ia kembali berkata bahwa tangan wanita itu akan patah, dan dalam sekejap hal itu benar-benar terjadi. Kejadian demi kejadian membuat semua orang ketakutan. Mereka menyadari bahwa mulut wanita ini tidak pernah membawa kebaikan, tetapi setiap ucapan buruknya selalu menjadi kenyataan. Karena kemampuan itu, sejak kecil ia dicap sebagai anak terkutuk oleh penduduk desa. Warga menekan orang tuanya, menuntut penjelasan, dan mengancam tidak akan membiarkan keluarga itu hidup damai jika gadis tersebut tetap tinggal. Demi melindungi masa depan anaknya, kedua orang tua wanita itu membawanya ke gerbang Gunung Pengslebeo. Mereka berlutut dan memohon selama 3 hari 3 malam kepada seorang guru tertutup yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa. Mereka berharap sang guru bersedia menyegel mulut putrinya dan melindungi hidupnya. Pada akhirnya sang guru luluh dan menerima wanita itu sebagai murid. Waktu berlalu dengan cepat. 20 tahun kemudian, wanita itu hidup tenang di gunung, jauh dari dunia luar. Hingga suatu hari, ibunya mendaki gunung dengan wajah panik dan tubuh kelelahan. Ia membawa kabar buruk, ayahnya kakinya dipatahkan, dan adik perempuannya telah disakiti orang-orang jahat. Mendengar itu, wanita tersebut segera turun gunung dan pulang ke rumah. Di sana, ia melihat ayahnya terbaring lumpuh di tempat tidur, sementara adik perempuannya meringkuk ketakutan. Saat melihat kakaknya, sang adik menangis dan memeluknya erat, seakan baru menemukan harapan. Belum sempat suasana tenang, sekelompok preman menerobos masuk ke rumah. Mereka menuntut agar adik perempuan itu dihukum. Mereka menuduhnya telah menggoda seorang direktur besar dan membuat tunangannya marah. Mereka datang atas perintah sang tunangan untuk membalas dendam. Melihat kecantikan kedua saudari itu, para preman mulai bertingkah tidak sopan. Mereka melontarkan kata-kata kotor dan mencoba menyentuh mereka. Sang ibu berlutut memohon ampun, tetapi para preman justru semakin kejam. Mereka mengancam akan menyakiti adik perempuan itu dan mempermalukannya. Ayah mereka mencoba melindungi keluarganya dengan tubuhnya sendiri, namun justru ditendang tanpa belas kasihan. Amarah wanita itu akhirnya meledak. Ia mengutuk para preman dengan mulut terkutuknya. Mereka menertawakannya dan menganggapnya hanya ancaman kosong. Ia berkata bahwa mereka akan kehilangan kehormatan sebagai pria. Para preman tertawa lebih keras. Namun detik berikutnya, rasa sakit hebat menyerang tubuh mereka. Sebelum mereka sadar sepenuhnya, seekor anjing besar tiba-tiba muncul dan membuat mereka panik. Para preman itu lari terbirit-birit dalam ketakutan. Wanita itu segera membawa orang tuanya ke rumah sakit, lalu menenangkan adik perempuannya dan meminta penjelasan. Sang adik menceritakan semuanya. Setelah lulus kuliah, ia bekerja sebagai sekretaris seorang direktur besar. Ia membantu sang direktur mendapatkan klien penting dan dijanjikan hadiah uang. Ia berniat menggunakan uang itu untuk memindahkan keluarga ke rumah yang lebih baik dan menjemput kakaknya pulang. Namun sebelum hadiah itu diberikan, tunangan sang direktur datang ke pesta perusahaan. Ia menuduh adik perempuan itu sebagai perebut pasangan orang lain dan mempermalukannya di depan banyak orang. Sang adik memohon bantuan kepada sang direktur, tetapi pria itu dengan dingin berkata bahwa ia pantas menerimanya karena telah membuat tunangannya marah. Sejak saat itu, tunangan tersebut terus mengirim orang-orang untuk menyiksa adik perempuan itu dan menekan seluruh keluarganya. Mendengar kebenaran itu, kebencian dalam hati wanita tersebut membara. Ia bersumpah akan membuat sang direktur dan tunangannya membayar semuanya. Ia mengenakan jubah pendeta dan muncul di hadapan sang direktur sebagai seorang ahli misterius. Ia mengatakan bahwa dahi pria itu dipenuhi pertanda buruk dan darah akan segera muncul di wajahnya hari itu. Asisten sang direktur menuduhnya penipu dan memanggil petugas keamanan. Namun sang direktur justru ingin mengujinya di depan umum. Wanita itu menghitung mundur beberapa detik. Tiba-tiba, sebuah pot bunga jatuh dari atas gedung, melukai kepala sang direktur dan pecah di tanah. Melihat darah yang benar-benar muncul, sang direktur terkejut dan ketakutan. Ia akhirnya percaya bahwa wanita itu bukan orang biasa, melainkan seorang pertapa kuat. Demi mendapatkan perlindungannya, sang direktur segera mengadakan jamuan besar untuk memenangkan hatinya.